si Puji tuh udah nggak ada bang, udah nggak ada gimana. Orang katanya gue abis ngamar sama dia. Akhirnya karena dia nyimpen fotonya kan, yang pas waktu dimakamin, dia kasih lihat nih. Itu dia langsung seketika kaget gitu Bang Ale. Dibilang dari berdiri langsung duduk pelan-pelan sambil matanya tuh kayaknya kayak 80 gimana sih Bang? Shock ya. Dia bilang, hah? Udah meninggal? Lah terus tadi gue ngamar sama siapa dong? Pak, ini perasaan saya gak enak nih Pak, kata si bapak ojek ini. Begitu dibuka paginya, ternyata emang udah gak ada nyawanya Bang. Jadi jasadnya itu telanjang digulung sama kasur. Terus dari kemaluannya itu kayak ditarik gitu. Tarik maksudnya? Saya gak ngerti gimana, pokoknya isi dari dalemannya ini keluar lewat kemaluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pada tahun 2017 lalu pernah menjadi pedagang keliling di salah satu lokalisasi prostitusi terkenal di daerah Jakarta. Dan di mana di situ narasumber kita sempat mengalami kejadian-kejadian mistis yang sangat menyeramkan. Seperti apa kejadiannya? Langsung aja kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Reni, apa kabar Kak Reni? Alhamdulillah, baik. Iya, kirain Kak Reni yang kerja di lokalisasi loh tau. Enggak Bang. Maaf ya. Enggak apa-apa. Oh, jadi dulu jualan kopi? Iya, kayak nasi gitu, cemilan keliling sebelum dapat tempat. Oh, kelilingnya tuh pakai motor, pakai sepeda? Enggak. Jadi gendong. dari rumah itu saya naik ojek sampai depan, dari depan jalan keliling ke dalam pakai rinjing, keranjang gitu Bang. Oh, oke. Tapi disimpan dulu aja ceritanya kali ini ya. Nanti kita lanjut lagi setelah ini. Tapi sebelum Reni menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Kak Reni, mau ngopi dulu? Iya, bener, Bang. Kita ngopi dulu kali ya, biar nggak ngantuk. Oke, enak ya kopinya Kak ya. Mantap Bang. Kopi Liong, kopi legendaris. Apalagi tinggal minum doang. Iya. Oke, Kak Reni, silakan buat cerita. Jadi ceritanya tuh berawal di tahun 2017 Bang. Waktu itu kan saya sempat kerja di mana-mana, tapi kan ya namanya belum rezeki kali ya Bang ya. Sampai akhirnya saya kumpul-kumpul dari hasil kerja, ada modal lah Bang sedikit. Namanya saya kan janda ya, punya anak lumayan banyak gitu. Jadi anak kandung saya 1, yang 4 itu anak asuh. Ya saya akal-akalin dah gimana caranya biar bisa bertahan hidup gitu kan. Akhirnya saya jualan tuh Bang, kayak jualan makanan gitu, nasi, cemilan gitu keliling di daerah lokalisasi. Lokalisasi ini bisa dibilang cukup terkenal Bang, kalau dulu rame banget. Dari situ saya mulai jualan, kira-kira ya abis sisa saya jalan dari rumah sampai mulai start jualan itu jam 8-an lah.
Bisa kadang kalau misalkan lagi rame ya jam 12 jam 1 saya udah pulang, tapi kan namanya orang jualan kadang rame kadang sepi ya Bang ya. Kadang bisa jam 2 jam 3 saya baru pulang gitu kan. Nah tapi di pas saya jualan di sana itu nggak jarang saya juga nemu hal-hal aneh gitu Bang, kejadian-kejadian yang di luar nalar gitu Bang. Jadi pas suatu saat saya jualan di sana, dari sehari sampai 1 bulan sih nggak ada apa-apa Bang, masih biasa-biasa aja. Pas kesananya baru tuh Bang mulai ada kejanggalan-kejanggalan gitu, kayak kejadian-kejadian aneh yang saya alamin gitu. Tapi itu kejadiannya itu selalu di atas jam 12 malam. Seringnya sih hampir subuh Bang, seringnya kejadiannya. Jadi pas waktu itu saya pulang jualan, posisi kan waktu itu pas gerimis ya, saya disamperin sama satu cowok. Mungkin si cowok itu nggak tahu kalau saya bukan pedagang keliling situ kali ya Bang. Dia nanya ke saya Bang, mbak katanya, iya kenapa Mas? Mbak itu tadi cewek yang duduk di situ di mana ya? Yang duduk di mana? Karena setahu saya di situ emang cewek-cewek udah banyak yang pulang Bang. Tapi dari 3 warung ke ujung itu emang udah nggak ada orang. Itu pun saya di situ ngerapihin dagangan, saya juga mau pulang. Dia bilang enggak, tadi ada cewek di situ ngajak saya turun, dalam tanda kutip maaf ya Bang ya, kayak ngajak ngamar gitu. Oh, oke. Ya saya bilang udah di bawah kali Bang, coba aja Abang lihat ke bawah, saya bilang gitu kan. Udah, saya dari bawah udah 2 kali ke bawah nggak ada. Terus perempuannya kemana dong? Kalau misalkan jadi posisinya ini kayak jalanan yang pada sampingnya itu diadain tempat duduk buat kayak cewek-cewek pada mejeng gitu Bang. Nah di bawahnya sebelah kirinya kali kan, sebelah kanannya rel. Otomatis kalau di jalan ke rel pasti saya lihat dong Bang, ya kan? Ini nggak ada Bang. Dan saya bilang, setahu saya dari tadi saya juga nggak ngelihat ada orang. Udah deh, pikir orang itu cewek itu pulang duluan kan, bohongin dia doang. Nah besoknya pas saya jualan saya cerita tuh ke salah satu pemilik warung yang ada di daerah situ juga. Saya bilang, Pak, malam pas Rini mau pulang ditegur tamu. Wah, ditawar ya? Enggak, bukan, saya bilang. Dia nanya, katanya itu cewek yang duduk di situ kemana ya? Saya bilang. Terus siapa? Gak tahu, saya bilang. Emang ada orang? Nggak ada orang sepi. Orang Rini lihat emang udah sepi, makanya itu Rini posisi lagi beres-beres dagangan, mau dimasukin keranjang mau pulang gitu. Yang mana orangnya kayak apa kata dia? Katanya sih agak gemuk, rambutnya panjang. Terus kata si bapak yang punya warung itu, nggak salah lagi, pasti almarhumah. Maksudnya Pak, malam gerimis kan? Iya. Ya itu dia biasa di situ memang duduknya. Ternyata si cewek ini tuh udah meninggal Bang. Jadi salah satu kayak perempuan PSK di situ, tapi udah nggak ada. Memang bukan 1-2 tamu doang yang sering dia bikin kayak gitu Bang Ale. Nah setelah itu, selang beberapa minggu kemudian, itu posisinya pas banget itu pas saya jalan mau pulang. Jadi kalau misalkan dari dalam kan, dari depan nih, dari jalanan ke dalam kan masih panjang tuh, masih ada beberapa warung gitu. Pas saya jalan mau keluar, kira-kira tinggal 1/4 jalan lagi ke jalanan Bang Ale. Itu posisi kan udah nggak ada orang ya, paling ada orang 1 sampai 3 orang doang di depan, itu pun dia nutup warung kan. Saya lihat, jadi posisinya ini jalanan, sininya pohon-pohon besar, sebelah sininya tanggul, kesananya kali kan. Itu dari tanggul yang ada tangganya itu Bang, itu ada kayak perempuan ngerangkak gitu dari tanggul,
berhenti tuh di pohon besar seberangnya. Itu pas lihat begitu dibilang jangankan untuk lari gitu bang, buat kita ngomong minta tolong aja kayaknya udah nggak bisa gitu, karena posisinya emang baru itu saya ngelihat. Oh. Kalau kemarin kan cuman kata tamu. Nah kalau yang ini saya lihat sendiri bang. Setelah itu pas mau ke situ saya bilang tuh kan kalau pulang emang ada ojek langganan ya, karena jam-jam segitu nggak mungkin juga dong bang ada angkutan umum kan. Saya bilang nih sama Pak Yanto ojek langganan saya, Pak kenapa tumben katanya biasanya juga nyamperin ke depan, ini minta dijemput ke dalam tadi gitu kan. Dengkul ini lemas Pak. Ayo loh curiga ngapain gitu. Enggak, tadi itu nggak namanya samarin aja ya bang ya, di warungnya si Akang ini dari tanggulnya saya ngeliat kayak ada perempuan ngerangkak gitu Pak, hilangnya tuh di pohon itu. Saya tunjukin pohon itu bang Ale. Kata dia perempuannya kurus ya, iya cantik mukanya, ya mukanya mana sempat lihat mukanya. Saya bilang posisi lagi kayak gitu kan bang. Udah biarin aja, kalau lain kali lihat lagi udah lewatin aja, tunggu dia lewat baru situ lewat, nggak usah takut. Itu katanya si Muti yang meninggal kemarin di Menteng Pulo. Beritanya masih ada bang di saya. Oh ada. Ada. Sempat masuk berita juga. Jadi si almarhumah ini dia salah satu perempuan prostitusi juga. Bisa dibilang cukup top lah di situ bang. Emang cantik banget bang. Tapi ya mungkin karena cantiknya dia jadi kayak sama pelanggan-pelanggannya agak ketus gitu bang. Ya pas pembunuhan itu juga polisi menyatakan emang nggak ada sama sekali indikasi perampokan atau apa. Itu murni khusus emang kasus balas dendam. Nah pas tahun 2016 itu katanya dia itu berarti setahun yang lalu sebelum saya dagang kan. Pas 2016 itu mayatnya ditemuin di Kober, Menteng Pulo. Korban penikaman sampai maaf ya bang, ususnya keluar. Aduh. Tapi perhiasan, uang sama yang lainnya itu nggak ada yang hilang bang. Berarti murni korban pembunuhan gitu Iya. ya. Nah, selesai itu sempet rada karena udah ngalamin sendiri ya. Besok-besoknya sempet agak ketakutan juga tuh bang kalau mau pulang subuh kan. Sampai saya bilang Pak, nanti kalau misalkan Rini di atas jam 1 belum keluar, samperin ke dalam dong gitu kan. Udah ntar telepon aja, dia bilang gitu. Nah pas jarak berapa hari, belum lama, beberapa hari setelah kejadian itu, posisi itu masih jam 11 malam bang, belum terlalu malam banget kan, lagi rame-ramenya tuh pengunjung. Posisi jam 11 malam saya bilang gini, Pak sama yang punya warung nih, kan biasanya di samping jalanan itu warung, tanggul, ada tangga, baru kamar-kamar kan. Oke. Saya bilang gini, Pak kebelet Pak, numpang pengen buang air kecil ya, no di kamar tapi lihat dulu katanya ada orang apa enggak. Teriakin aja dari luar, karena kan posisi kamarnya itu kayak terpal gitu bang Ale. Saya ke bawah, nggak lama pas mau naik ke tangga itu, mau ke atas lagi maksud saya, pas mau naik ke tangga itu dari kali, pinggir kali bang Ale, ada cewek naik basah kuyup. Saya perhatiin dong, ini perempuan apa kecebur apa gimana kan. Saya liatin, tapi begitu udah nyampe di pinggiran itu, di darat nggak ada, hilang gitu aja. Pas saya nengok mau naik ke tangga, itu perempuan yang saya lihat tadi di bawah udah di depan saya bang. Mukanya itu kayak cewek cantik, mukanya panjang, hidungnya mancung, rambutnya adalah segini. Tapi
kuyup basah. Saya buru-buru lari naik ke atas. Saya bilang, papa itu di bawah kenapa, emang ada yang ngamar? Bukan, di bawah ada setan. Saya bilang gitu kan. Yang mana? Kayak apa? Kata dia gitu. Enggak, tadi Rini lihat di kali itu ada cewek naik ke pinggiran. Terus Rini lihat lagi udah nggak ada. Pas Rini nengok mau naik ke tangga, tuhnya ada depan Rini. Kayak apa perempuannya, cantik ya, pakai baju putih. Itu yang punya warung tuh udah tahu bang. Udah mau kenalan kali, namanya Dewi katanya. Jadi beberapa tahun sebelum saya jualan di situ, entah 2 atau 3 tahun, sempat waktu itu kan namanya kalau bulan puasa pasti tempat lokalisasi banyak kantip ya bang ya. Posisi dia lagi minum di serbu gitu kantip, jadi dari pintu yang depan sama dari belakang itu udah ngegerebek di situ bang. Dia udah nggak bisa lari kemana-mana. Ceritanya si almarhumah ini diajak nyeburlah ke kali sama si tamunya ini. Padahal si almarhumah ini bisa berenang bang. Cuman karena arusnya kali kencang kan waktu itu, posisi hujan juga, sampai kata tamunya ini bilang, nih pegangan jaket saya katanya, jadi kamu nggak bakalan ke bawah air. Ternyata pas udah sampai di seberang, si cewek itu nggak ada bang, ke bawah arus. Alhasil tenggelamlah si perempuan ini yang namanya Dewi bang. Maaf ini namanya Dewi ini nggak saya samarin bang, saya lupa. Ke bawah arus. Sempat hilang tuh berapa hari gitu, 3 hari apa 5 hari gitu. Sampai si cowok itu, tamunya itu tuh nungguin bang. Berhari-hari itu nunggu di pinggir kali itu. Jadi dia ke atas tuh kalau cuman beli makan, kayak beli rokok, beli kopi, beli minum doang. Udah itu di situ lagi. Berharap suatu saat entah itu syukur-syukur masih hidup, kalaupun misalkan dia udah nggak ada, kelihatan gitu mayatnya ngambang, dia pikir gitu kan. Nah kesaksian dari si cowok ini bilang ke pemilik warung, katanya pas udah 3 hari, hari keempat apa hari kelima gitu, si cowok ini dimimpiin, didatanginlah Dewi ini bang. Dia bilang, udah ang, kan kalau orang Indramayu manggilnya gitu ya, udah ang nggak usah ditungguin, saya udah pulang katanya gitu. Tolong anterin saya pulang aja ke kampung. Itu habis dimimpiin gitu bang, besoknya itu di pintu air rame bang. Katanya ketemu juga mayatnya, tapi posisinya itu matanya udah nggak ada, ininya juga bolong. Ya nggak tahu deh kebentur apa gimana, kita juga nggak ngerti ya. Dari situ akhirnya barulah dibawa ke Indramayu, dibawa pulang ke kampung sama si cowoknya ini, si tamu yang bawa dia. Karena dia ngerasa dia yang ngajak, ya dia yang harus tanggung jawab gitu. Pokoknya kalau yang selama ini orang tahu daerah lokalisasi itu tempat happy gitu kan, rame, tempat cuci mata, banyak cewek-cewek, mereka juga nggak tahu seremnya kayak gimana kan, nggak tahu efeknya tuh, impact negatifnya tuh kayak apa, entah itu dari segi penyakit atau apa gitu. Jadi ya saya saranin sih kalau buat yang belum terlalu keranjingan mending nggak usah deh gitu. Nah setelah kejadian itu udah kali kedua tuh saya ngalamin ya bang ya. Gak lama pas saya lagi keliling, ada yang manggil tuh bang, teh katanya. Saya pikir oh mau beli kali kan, saya samperin. Iya, makan teh, saya bilang gitu kan. Emang masih ada apa? Ih masih banyak, orang baru keluar, saya gituin kan. Ada bunga enggak? Saya sempat pikir, ini orang ngeledek apa gimana? Kan dia tahu sih jualan makanan ya. Kok dia nanyainnya bunga? Nggak ada lah teh, adanya nasi, saya bilang gitu kan. Adanya nasi, cemilan tuh lauk-lauknya juga masih banyak, orang emang saya juga baru keluar, saya bilang gitu kan. Dia bilang,
saya udah nggak makan nasi sekarang, saya makannya itu bunga, kata dia. Pas saya tutup, saya tengok itu udah nggak ada, Bang. Itu kejadian kayak gitu tuh bukan sekali 2 kali. Kadang ada yang manggil, begitu saya samperin, pas makin dekat nggak ada. Tapi banyaknya sih hilangnya tuh di pohon-pohon situ. Di situ masih banyak pohon. Banyak, Bang, pohon besar-besar. Oke. Tapi kalau pohon-pohon besar itu adanya biasanya di tengah. Di tengahnya. Kalau yang samping-samping ya dibilang kecil enggak, besar juga enggak gitu. Banyaknya di situ. Enggak jarang juga kayak cewek-cewek yang lagi nongkrong kesurupan gitu, banyak juga, Bang. Selepas itu jadi kayak di situ kan warung berjejer ya, Bang. Cuman kadang ada yang posisinya sebelah sini, ada yang depannya gitu kan. Tapi jaraknya nggak begitu jauh. Karena mungkin persaingan dagang kali ya. Jadi kadang si warung-warung kayak gitu tuh nggak jarang pakai kayak pengelarisan gitu, Bang. Pernah pas saya ke situ, ingat banget itu malam Selasa, kalau nggak salah malam Selasa Kliwon. Posisi saya lagi datang bulan kan. Pas saya masuk itu nggak ada apa-apa. Tapi pas saya pulang kan posisi tamu-tamu udah nggak ada ya, sepi. Itu di situ itu, Bang, jadi pas di meja warung itu saya ngelihat kayak ada sosok hitam besar gitu, tapi nggak berbulu. Jadi badannya licin gitu, Bang, kayak pakai oli gitu, gimana sih? Itu duduk gitu di warung itu. Seringnya juga kayak misalkan warung ini rame nih, terus warung sebelahnya agak sepi. Nah nanti warung yang rame ini pas dia pulang dari kampung seringnya itu sepi. Kalau pas dia baru datang nih, kadang dia mau ngenain ke yang punya warungnya karena punya pegangan mungkin ya, saya juga nggak tahu. Kenanya itu kayak ke anak buahnya. Itulah yang tadi saya bilang makanya sering pada kesurupan. Kadang sampai sakit-sakit gitu. Ada juga di situ salah satu warung itu orang Indramayu juga yang punya. Saya akuin sih ceweknya cantik-cantik, Bang. Tapi setahun sekali itu pasti anak buahnya itu ada yang meninggal. Dan posisinya itu mayatnya itu sama. Jadi kayak punya ciri-ciri sendiri loh, Bang. Ada kayak lobang-lobang di badannya. Tapi khusus daerah-daerah tertentu, setiap yang meninggal anak buahnya itu pasti sama seperti itu. Makanya dari dulu sampai sekarang warung dia itu nggak ada yang nyaingin. Ramai terus ya. Iya. Sampai dari ujung ke ujung aja udah pada tahu, Bang. Oh, dia banyak warungnya. Kalau dulu sih waktu masih rame bisa sampai 17 warung. Tapi kalau posisi sekarang sih terakhir 2 tahun yang lalu saya masih jualan udah agak sepi, tinggal nyisa 8 apa 9 warungan gitu. Pokoknya hancur-hancurnya sejak yang Covid itu. Oke. Pas udah gitu ada salah satu dibilang teman bukan teman, jadi masih ada kerabat sama saya gitu ya. Dia salah satu perempuan di situ juga, Bang. Sebutlah namanya Puji gitu ya. Si Puji ini kerja di situ udah lumayan lama, udah bertahun-tahun. Sampai suatu saat baru ketahuan dia itu sakit, Bang. Ternyata adik-adikan saya ini kena HIV ya, Bang. Dari yang tadinya badannya segitu gemuknya sampai habis, ya itu karena kena HIV itu. Sampai akhirnya pas terakhir meninggal, dan ternyata bener, tadinya saya nggak percaya, Bang Ale, kata yang pada punya warung situ bilang gini, cewek malam mejeng biasa di situ, kalau sakit penyakitnya dari sini
nanti udah nggak ada umur juga tetap ada di situ. Saya pikir tadinya cuman bercandaan doang bang, taunya bener bang. Ya itu sih terlepas dari asumsi orang, ya kita kan beda-beda opini ya bang. Terlepas dari orang berasumsi apa, tapi ini emang saya lihat sendiri. Dia posisi waktu itu pas saya lagi jualan, karena udah lumayan agak rame ya, pas saya lagi bikin kopi itu dibilang gini, jadi ada salah satu langganan situ, tamu lah gitu ya, dia itu kerjanya di luar kota bang. Dia datang ke situ itu paling kalau nggak sebulan sekali ya 3 bulan sekali gitu kan. Saya bilang, wih si bos nih baru kelihatan lagi. Iya nih mau ketemu bebek, dia bilang gitu kan. Saya pikir cepet amat bos, udah ada bebek baru lagi sih gituin kan. Ih lu sembarangan, emang gue laki-laki apaan kata dia gitu kan. Lu kalau udah suka sama satu cewek ya satu cewek aja, nggak pernah sama yang lain. Lah itu udah ada. Saya pikir dia udah tahu kalau si Puji ini meninggal bang. Saya kira ternyata dia nggak tahu. Nah terus pas udah gitu, lah itu udah ada bebek lagi aja. Ya bebek gue masih yang lama lah, yang mana? Sempat mikir tuh saya. Tapi saya nggak ngomong nih bang, saya biarin dulu dia ngomong. Dia pertama pesen kopi 2 sama saya kasih dong. Terus dia pesen lagi 2 lagi. Saya bilang, wih nambah, ngantuk kali ini orang nih, ngopi mulu kan. Yang ketiga saya tanya nih, karena jaraknya itu nggak lama bang. Saya bilang gini, bos aus apa bagaimana? Pesen kopi 2 ini udah kan 6 gelas ini, saya bilang gitu kan. Sambil tuh kopi masih saya pegang bang Ale. Tahu tuh emang gue yang minum. Emang gue pernah ngopi di sini, gue paling es doang katanya. Noh katanya, buat siapa sih? Iya buat pacar gue lah kata dia gitu. Pacar yang mana? Ya entahlah, si Puji siapa lagi? Hah? Tar dulu nih, pegang dulu kopinya, saya bilang. Sini duduk dulu. Maksudnya gimana? Takutnya saya yang salah persepsi kan. Maksudnya gimana bang? Itu dia tumben-tumbenan minta kopi hitam, sekali minum 2 katanya. Belajar debus dari mana tahu, panas-panas main tenggak aja aus banget kayaknya. Buat siapa tadi bilang? Si Puji. Iyalah, buat siapa lagi? Yakin bang, gak salah lihat. Itu orangnya pas dia nunjuk ternyata nggak ada. Kata dia bilang gini, tuh anak cepet amat ngilangnya katanya. Kencing kali ya bang? Bukan kencing, saya bilang. Itu tadi ada di situ katanya. Sini bang, saya kasih tahu, duduk. Saya bilang gitu kan. Apaan sih katanya? Takut-takutin aja lagi mukanya nih. Bang, emang abang nggak tahu? Nggak tahu apaan? Puji itu udah meninggal bang. Dia langsung yang kaget gitu bang. Hah? Lu jangan bercanda lu, meninggal bagaimana? Orang tadi gue habis ngamar sama dia katanya. Ngamar sama siapa bang? Ya sama Puji lah. Dia tetap nggak percaya bang, saya kasih tahu. Sampai akhirnya saya panggil tuh teman saya, kakak sini deh kak, si abang ini katanya habis ngamar sama si Puji. Saya bilang. Terus si kakak-kakan saya ini marah bang, karena menurut dia candaannya tuh nggak lucu karena dia udah meninggal kan. Dia bilang ke si abang ini, lu candaan lu nggak lucu. Ih bukan gue nih, si teteh nih yang nggak lucu katanya. Orang masih ada lo dibilang udah meninggal. Maksudnya gimana sih? Saya jelasin tuh dari awal. Terus kakak bilang, si Puji tuh udah gak ada bang. Udah gak ada gimana? Orang katanya gue abis ngamar sama dia. Akhirnya karena dia nyimpen fotonya kan, yang pas waktu dimakamin, dia kasih lihat nih. Itu dia langsung seketika kaget gitu bang Ale. Dia bilang, dari berdiri langsung duduk pelan-pelan sambil matanya tuh kayaknya
kayak tatapan kosong gimana sih bang. Shock ya. Dia bilang, hah udah meninggal lah, terus tadi gua ngamar sama siapa dong, dia bilang. Dan ternyata bukan cuman dia doang bang. Selama hampir sebulan saya jualan di situ setelah dia nggak ada ya, itu tamu-tamu langganan dia yang lain pun sama ngalamin kayak gitu bang. Salah satunya Pak D juga gitu. Katanya, Rin, apaan? Tuh, ada adean kamu kenapa sih? Katanya lagi ngambek apa gimana? Yang mana? Saya bilang, no si Puji. Dalam hati saya udah, ya lagi-lagi kan. Emang kenapa Pak D? Udah lama gak nongol, sekali nongol judes banget. Ditanya nyaut kek orang mah gimana kek? Manggut geleng. Udah gak usah dipikirin Pak D, namanya juga kayak begitu. Ya bukan apa-apa, saya kan baik. Saya tanya, ya udah makan apa belum? Apa udah dapet tamu apa belum? Nyaut juga enggak, mahal banget ya caranya. Saya bilang, Pak D, Puji itu yang Pak D tanya udah gak ada. Kata siapa? Lah kan itu adean saya. Dari sakit sampai meninggalnya kan saya ngurusin, saya bilang gitu kan. Serius Rini? Iya. Tuh tanya yang lain deh, teman-teman yang lain, saya bilang. Jadi tamu yang diganggu sama dia tuh yang ditampakin bukan cuma 1-2 orang doang bang. Banyak ya. Ada juga salah satu 2 perempuan selain si Puji ini. Ada namanya Mbak Sri, orang Jawa Tengah. Dia punya warung juga, tapi cari uang juga ya, kayak cewek-cewek gitulah ya. Nah pas suatu saat dia kena kantip sampai sakitnya di sana, sampai dibawa ke kampung, meninggalnya di kampung bang. Posisi 6 bulan dia di Kedoya itu kan orang-orang tamu-tamunya nggak pernah ketemu ya. Nah jadi pas dia ada di situ dipikir baru bebas gitu bang. Ya itu posisinya sama seperti Ayu, begitu juga. Kadang ngajak ngamar. Tapi kalau Mbak Sri ini masih mending, masih diajak ngobrol kalau sama dia. Cuman katanya, kata tamu-tamu, pantesan kok mukanya pucat banget. Ternyata ya emang Mbak Sri itu udah nggak ada, udah meninggal. Jadi ya dibalik yang dilihat orang rame tempat happy, sebetulnya kisah seremnya juga banyak juga. Ya. Iya. Terus ada salah satu teman saya juga yang meninggal dibunuh sama tamunya di salah satu hotel di Jakarta Pusat bang. Itu mayatnya itu ditemuin telanjang, digulung di dalam kasur. Itu ketemunya pas besoknya setelah, kan biasanya kalau kayak sistem hotel-hotel gitu ada yang 12 jam gitu ya, masuk jam 12 malam keluar jam 12 pagi kan. Itu posisi dia itu sebelum dia berangkat itu sempat yang nemuin saya dulu. Dia bilang, teh jalan dulu ya katanya, nih nitip uang jajan buat anak teteh. Wah lagi hoki nih. Ya alhamdulillah dapat bookingan, dia bilang gitu kan. Yaudah hati-hati, mudah-mudahan dapat rezeki banyak lah, saya bilang gitu kan. Akhirnya dia jalan. Pas abis dia jalan itu pas saya pulang dagang waktu itu pas banget malam minggu kalau nggak salah. Kalau malam minggu kan tamu rame sampai subuh ya bang. Saya pulang itu sebelum azan. Saya lihat dia di depan, saya tegur dong karena kan sebelumnya dia pamit ke saya kan. Saya bilang, si Neng udah pulang. Dia cuma diam. Saya tegur sekali lagi dong. Udah pulang Neng, mana tamunya yang tadi nggak dianterin? Teh, tolongin saya teh, katanya. Kenapa? Tolong jemput saya. Jemput di mana? Nah, dia bilang, tolong jemput saya di salah satu hotel daerah Jakarta sini.
saya nggak bisa pulang. Nah, jadi di situ saya mikir, dia bilang suruh jemput, terus dia bilang dia nggak bisa pulang. Lah terus ini yang ngomong sama saya siapa bang? Iya, aneh. Coba kalau abang jadi saya, pasti abang mikir begitu Iya. kan? Itu dari situ saya udah nggak nanya lagi bang. Pasti saya pikir, duh jangan-jangan apa karena ngantuk kan? Apa kecapean apa bagaimana? Saya lihat lagi emang udah nggak ada. Saya ngomong lah nih mau ojek langganan saya, Pak, tadi saya ketemu si Neng. Lah dia bukan tadi dibawa tamu, kan saya yang nganter. Dia bilang gitu. Dia bilang katanya, tolongin saya nggak bisa pulang di hotel yang tadi Pak. Saya bilang gitu kan. Waduh, jangan-jangan kayak udah. Ya udah deh, ayo naik. Gue anterin lu pulang dulu, baru gue lihat ke sana. Kok tumben dia juga. Coba Pak telepon dulu. Saya bilang, gak diangkat-angkat bang. Perasaan gue nih nggak enak hari ini katanya. Yaudah lu pulang, gue langsung ke sana ya. Dia antar saya pulang, dia langsung ke tempat tadi tuh bang, yang saya bilang. Ya itu, dari situ ketahuannya. Si bapak ojek ini datang ke hotel tersebut, dia tanya ke resepsionisnya bilang, oh bentar ya Pak katanya. Kamar berapa? Digituin kan. Dia lihat ternyata katanya si cowoknya itu udah pulang, kata resepsionisnya. Nah resepsionis nggak curiga dong, dipikir kan mau ngabisin waktunya kan, mungkin mau tidur di situ atau gimana. Enggak, coba Pak, saya boleh nggak Pak nemuin di ketok tuh nggak dibuka-buka. Pak ini perasaan saya nggak enak nih Pak, kata si bapak ojek ini. Begitu dibuka paginya, ternyata emang udah nggak ada nyawanya bang. Jadi jasadnya itu telanjang digulung sama kasur. Terus dari kemaluannya itu kayak ditarik gitu. Ditarik maksudnya? Saya nggak ngerti gimana, pokoknya isi dari dalemannya ini keluar lewat kemaluannya. Aduh, Kayaknya waktu itu kacangnya. Apa namanya? dalemannya kayak Oh, daleman. rahimnya gitu bang. Aduh. Ya, dulu katanya sempat masuk berita juga, tapi tahun berapanya saya lupa. Sempat rame juga, sempat masuk berita juga bang. Dari situ tuh bang, dari sejak kejadian dia meninggal itu, jadi rame tuh. Jadi kalau misalkan kayak teman-temannya gitu kan lagi ngamar, ntar tiba-tiba dia ada temennya lagi ngamar di bawah, ntar dia yang berdiri sambil gitu. Ada juga yang nggak kuat ngelihat dia sampai kesurupan dia, ada. Bahkan ke saya juga pernah sampai bilang, Neng lapar, boleh minta makan nggak? Neng mau makan, jangan ganggu lagi ya Neng, yang tenang ya Neng. Jadi seolah-olah ya mungkin gara-gara kejadian itu jadi kayak yang namanya meninggal nggak wajar, gimana sih bang? Tapi posisi dia penampakannya masih berwujud manusia apa adanya Iya. gitu ya. Masih pakai baju yang sama. Nggak menunjukkan, mohon maaf, misalnya kemaluannya kayak ada yang ditarik, Enggak. kayak panjang misalnya. Enggak. Itu jadi benar-benar kayak rahimnya apanya tuh keluar bang dari kemana. Saya juga, kita semua bukan saya doang nggak ngerti itu diapain. Tapi kalau itu bukan cuma sekedar pembunuhan bang, karena semua barang-barangnya juga emang udah nggak ada. Kayak dompet, emas yang dia pakai, handphone nggak ada. Jadi pencurian juga ya bang. Iya. Bukannya. Dari sekian tahun saya jualan keliling di situ tuh, dari situ saya baru ngerti gitu, ngeri bahayanya. Nah tapi bukan cuma sekedar perempuannya doang bang, ada salah satu tamu, itu tamu udah lama bang di situ. Kalau misalkan kayak dia lagi minum nih, pasti teh sini katanya, ayamnya dong teh, kasih sambal buat dorongan gitu kan, biasa kalau orang minum gitu ya. Harus makan dulu ya, kasih perut dulu ya. Enggak, jadi si ayamnya itu buat dorongan biar nggak enek gitu bang. Oh, Nggak pakai nasi, nggak pakai. enggak. Ya. Pas udah gitu biasakan minum di situ rame-rame gitu, dia tuh mandor. Jadi kalau dia minum di situ anak-anak buahnya tuh dibawa bang. Tapi
jeleknya dia minum itu kayak dicampur-campur gitu bang, dioplos. Suatu saat entah dia pas posisi badannya lagi nggak mendukung atau mungkin oplosan minumnya terlalu keras, saya juga nggak tahu ya bang. Sampai akhirnya dia sempat jatuh tuh di situ, dibawa dong sama anak buahnya nih ke rumah sakit. Ternyata udah itu udah nggak pernah kelihatan lagi. Nah pas suatu saat pas saya udah di rumah nih, kejadiannya di rumah ya bang, di rumah kontrakan saya, ada yang ngetok pintu saya malam-malam jam 10-an. Posisi waktu itu emang saya lagi nggak jualan karena anak saya sakit kan. Ketok, siapa, saya bilang kan. Ketok terus tuh, pas saya buka, si emas kok tahu rumah saya bilang. Dia cuman bilang, teh nih bayar yang bekas ayam kemarin, dia bilang gitu kan. Ya elah kayak nggak ketemu lagi aja, saya bilang gitu kan. Karena saya tahu dia itu ke situ tuh seminggu hampir 3 kali bang. Kayak nggak ketemu lagi aja, nih teh pegang. Ya udah makasih ya mas ya. Mau saya tawarin masuk, posisi udah malam kan. Teh saya pamit ya, kalau saya punya salah saya minta maaf. Ih udah kayak lebaran minta maaf mulu, saya bilang gitu kan. Pulanglah dia, saya tutup pintu kan. Itu uang langsung saya taruh tuh di bawah bantal anak saya. Pas besoknya pagi-pagi saya benahin, ini daun dari mana ini? Jadi kayak daun mangga gitu bang. Tapi udah pada kering. Ini daun dari mana? Ini saya bilang kan, nggak ingat kalau malamnya itu saya naruh uangnya tuh di situ. Berubah jadi daun dah. Ya itu posisi belum ingat tuh bang. Terus saya pikir, oh iya malam kan dikasih uang sama si emas ya. Mau saya satuin tuh niatnya, saya cari-cari nggak ada itu uang. Saya ingat-ingat tuh uang ditaruh di mana ya? Ternyata oh iya malam kan ditaruh uangnya di bawah bantal anak saya. Tapi kok uangnya nggak ada, yang ada cuma daun doang bang, 3 lembar. Besoknya saya cerita tuh ke si bapak yang punya warung. Pak, malam ada si emas kesini loh. Si emas mana? Si emas yang bisa minum ke rumah hari. Oh iya nok, bapak lupa ngasih tahu. Si emas nok yang malam minum di sini, yang kata beli dorongan di nok itu. Iya gimana itu udah mendingan? Saya pikir kan takutnya lambungnya atau apa kan, meninggal nok. Itu jadi cerita saya tuh belum selesai udah keburu kepotong sama omongan yang punya warung bang. Pantesan dia bilang katanya, maafin saya ya teh ya katanya, saya pamit dulu mau pulang. Ternyata si abang itu tuh udah meninggal. Jadi enggak lama belum nyampe ke rumah sakit, di perjalanan itu emang udah nggak ada bang, meninggal di jalan, nggak sempat ketolong. Makanya dari situ karena keseringan ada cerita-cerita horor gitu ya, sempat saya pindah tuh ke lokalisasi seberangnya. Kalau di situ masih mendingan bang, saya tuh jadinya nggak keliling gitu, punya tempat di depan lokalisasinya. Ternyata di situ sama juga bang. Kadang ada yang kopi hitam ya, jangan pakai gula. Oh iya bentar ya mbak. Begitu disuguhin tiba-tiba yang pesennya nggak ada. Celunguk kan posisi warung saya itu belakangnya pohon besar ya. Celunguk ini orang pesen kopi kok nggak ada. Taunya dari atas ada yang nyaut bang. Taruh aja di situ katanya. Iya. Padahal itu kan ramai, depannya jalanan bang. Dan yang lihat bukan saya doang, tukang-tukang ojek yang lagi pada mangkal di situ juga pada tahu, pada kabur semua. Aduh, Oh itu berarti ada dua lokalisasi. Iya.
di lokalisasi yang pertama yang tadi saya cerita, kan di sebelah sananya di belakang. Itu kan saya nggak punya tempat kan, keliling dagang ngider gitu. Nah sampai akhirnya pikir saya udah cukup ketakutan Bang, keseringan diganggu, ketemu yang kayak gitu-gitu. Saya pindah tuh ke seberangnya, ke lokalisasi seberangnya. Kan itu jalannya tuh tembus. Pas udah ke lokalisasi seberangnya, saya pikir enakan di sini nih, pinggir jalan rame kan. Ternyata itu nggak ngejamin aman-aman aja Bang. Pernah juga pas saya lagi bebenah gitu mau tutup warung, ada salah satu kantip datang ke tempat saya pikir waduh ada kantip, jangan-jangan besok mau ada pembersihan kali. Biasa kan kita suka dikasih tahu dulu, Bu besok jangan jualan ya, ini lokasinya mau disterilin dulu, mau ada yang lewat, entah itu pejabat atau kunjungan apa gitu kan. Ada kantip, saya bilang udah siap-siap dah tuh Bang. Kopi Bu, iya Pak, tapi saya mau tutup. Satu aja kata dia gitu. Saya nggak lihat tuh, saya lihat mukanya doang. Satu aja. Ya udah akhirnya kan nggak enak ya, saya bikinin tuh. Saya saudara, nih Pak kopinya. Bu, saya dingin kata dia. Maksudnya Pak? Dia nengok ke bawah gini Bang. Pas dia taunya dari perut ke bawah udah nggak pakai celana Pak, itu Bang Ale. Perutnya juga robek, sama ususnya juga keluar Bang. Dan saya baru ingat kejadian tahun berapa gitu ya, tahun 2000, pokoknya di bawah 2010. Waktu itu ada kantip yang dibunuh sama preman situ. Jadi posisi pas lagi ada raja gitu, salah satu kantip itu ditangkap sama preman-preman situ. Diselipinlah di pohon. Nah udah ditusuk, jadi posisi dia ini pohon begini, posisi kantipnya katanya begini kan, kepalanya di sini, kakinya di sini. Jadi si celananya dipelorotin, dimasukin golok Bang, si anusnya itu. Terus perutnya ditusuk, ditarik pakai badik, keluar semua ususnya. Taunya itu Bang yang saya lihat, yang minta kopi sama saya yang tadi bilang dingin. Gila, serem banget ya. Pokoknya kalau masih sekitaran rel kereta pasti nemuin yang aneh-aneh itu udah pasti. Kadang pas waktu saya mau naruh jerigen air, kalau mau tutup kan ditaruh di pinggir-pinggiran rel ya, ada tempatnya. Itu kadang kayak ada yang cowok pakai baju kemeja biru, itu tangannya gini Bang, matanya tuh ngedolek ke atas sampai gitu. Saya tanya, Batu ngeliat nggak sih tadi? Shh, itu yang ketabrak kereta waktu itu, udah biarin aja, ayo pulang. Soal ada kejadian tabrakan di situ, itu pasti nampakin Bang, nggak mungkin enggak. Itu masih beroperasi ya keretanya? Iya, masih. Pasti nampakin. Jadi bukan cuman gangguan dari istilahnya kayak cewek-cewek yang di situ yang udah meninggal doang, tapi dari yang korban ketabrak kereta, apalagi penghuni asli situ kan. Makanya sampai berapa tahun saya dagang di situ, keseringan begitu hampir setiap malam Bang, sampai akhirnya capek, saya putusin nggak dagang lagi. Berarti berapa tahun? Dari kerjanya? Tahun 2009 sampai terakhir tahun 2001. Tapi kadang sempat berhenti juga, nggak jualan sebulan sampai 3 bulan gitu, karena saya coba buat kerja di tempat lain gitu kan. Karena kan posisinya kalau pas lagi banyak kantip gitu, kita jatuhnya rugi Bang gitu. Kadang yang pada makan pada minum pada lari nggak bayar. Oh iya. Iya, takut ketangkep. Berarti karena ini juga ikutan lari kalau ada Enggak kan, terantip gitu. saya bukan jualan miras, nggak Oh apa-apa. tetap ya. Biasanya kalau terantip itu yang buat yang
Tapi nggak itu juga sih. Kebanyakan alternatif kan mengamankan yang pedagang kaki lima atau apa gitu kali. Tapi kan pas SMA itu kayak enggak yang permanen gitu warungnya, Oh Bang. iya, jualan keliling ya. Jadi saya naruh meja, ntar bekasnya mejanya saya iniin lagi, saya benahin lagi. Banyaknya yang nggak boleh itu yang kayak dipantek permanen di situ, Bang. Gitu. Ya memang ribet sih, tapi kan kita cari aman. Oke. Nah, tapi yang paling banyak yang di ujung itu yang waria ya. Iya. Sempat Jadi jualan ke situ juga. pintu masuk cewek-cewek dulu nih, Betul. baru waria semua. Ujung ya, kalau dari arah apa namanya tuh, dari sebelah sana tuh yang belok apa sih namanya? Yang jembatan. Iya itu. Nah, jembatan itu kan belok ke kiri kan kalau nah itu kan ya, pertama muncul kan waria ya sana ya. Kalau dulu ya saya pernah lewat jam berapa pulang kerja dulu. Waria baru terus sebelah sana tuh. Sekarang mah warianya di ujung, Bang. Cewek-cewek dulu. Cewek-cewek baru sampai belakang waria. Makanya sejak yang ini yang pas saya jualan di situ ya, Bang. Itu tempat-tempat waria itu udah agak sepi, Bang, pada pindahnya ke Sumenep. Berarti kalau terantip itu mereka kaburnya tuh ada yang ke sungai gitu ya. Iya, sampai nyebut. Ya Allah, Karena kasihan banget. kalau misalkan kayak gabungan gitu kan, ini jalanan, terus rel. Itu kan nggak ada tembok, nggak ada pagar, Bang. Iya betul. Kalau misalkan dari jalanan masuk, dari sana masuk, dari sini masuk, kita mau lari kemana? Tapi makanya saya putusin buat nyari tempat, pernah, Bang, waktu saya jualan keliling. Kan namanya kayak cewek-cewek makan gitu, manggil dulu kan, makan nggak mungkin dong saya bilang ya udah mana sini uangnya, nggak mungkin kan. Pasti saya biarin dulu, ntar juga bayar kan, saya pikirkan. Pernah suatu saat pas abis dia makan dipanggil, teh ini piringnya nih sekalian uangnya, katanya. Saya samperin dong, berarti kan si dagangan saya tinggal dulu. Itu pas lagi saya mau nyamperin ada kantip, Bang. Akhirnya sampai udah ikut, Pak saya dagang, Pak. Dagang apa? Dagang miras kamu ya? Dagang nasi, Pak, saya keliling. Akhirnya mana buktinya? Ini Pak dagangan saya, orang saya mau ngambil piring. Besok-besok jangan dagang di sini lagi, katanya. Iya, Pak. Berarti itu tenda-tendanya juga dihancurin Iya. kalau misalkan ada terantip gitu. Iya. Itu Tenda-tenda, kamar-kamar, terus kan dibikin tangga buat undak-undakan tuh buat turun ke kamar. Itu juga sama dihancurin juga. Bobok. tenda bongkar pasang gitu ya. Oh, ada kasur. Enggak. Cuman kan makanya saya bilang suka saya ledekin apartemen, atas terpal, bawah semen. Enggak ada kasur sama sekali, cuman pakai kayak apa, alas biasa aja kayak tikar gitu. Oh, berarti kalau mereka mau melakukan itu di situ, Iya. di tikar. Ya tapi kan saya belum pernah lihat ke dalamnya, Bang. Gak, paling ke situ kalau numpang kencing doang. Berapa kali ya di sana ya? Apartemen, Bang, atas terpal, bawah semen. Tapi banyak ya orang yang ke Banyak. sana ya. Tapi banyaknya tuh kayak yang ke situ tuh kayak pedagang-pedagang, terus kayak orang-orang proyek gitu, banyaknya security. Oh iya, karena mungkin gayanya nggak pakai tidur kali ya. Jadi doggy style gitu kan. Yang satu berdiri. Belum pernah lihat. Iya. Berarti kan modalnya untuk ceboknya gimana dong? Ada airnya. Jadi kalau kita turun tangga nih kan persegi gitu. Kita buka terpal, atasnya kan langsung ke langit tuh. Itu tempat buat ininya, tempat buat kayak air kalau mau kencing atau mau cebok gitu. Ntar tuh ada kamar lagi, Bang, pakai terpal juga sama, satu rank itu. Tapi atasnya ketutup. Oh, bukan dari air kali itu? Enggak. Airnya air keran. Kirain air sungai. Waduh, tambah kotor aja kan. Itu yang air keran aja, banyak yang kena HIV, Bang. Gimana kalau tambah lagi air kali? Iya. Dan di situ semua wanita-wanita disediakan
kondom itu pengaman? Ada, kalau buat yang mau pakai ada di warung beli misah. Tapi banyak yang bilang, Pak ada sarung. Pertama saya pikir sarung, nanyain sarung, dia mau tidur Pak di bawah. Bukan Rini, sarung itu kondom. Saya kan nggak tahu, orang dia bilangnya sarung. Kirain ya sarung, karena kan tinggal ngebuka doang gitu kan ya. Saya pikir dia mau tidur di bawah Pak, nanyain sarung. Bukan, sarung itu kondom taunya. Saya kan taunya ngider doang. Iya. Kalau ke situnya nggak pernah nanya. Ya, tapi sebetulnya kalau misalkan sebagian orang kan ada yang bilang, Bang, kerjanya jelas duitnya banyak, kerjanya enak, tiba ngangkang doang. Itu buat orang yang nggak tahu, Bang. Kalau orang yang tahu itu sebetulnya kerjaan kayak mereka itu sedih loh. Dari mulai dipandang rendah, ya kan, sama orang-orang, dianggap sampah masyarakat lah. Padahal istilahnya siapa sih Bang sebetulnya yang mau kerja seperti itu, kan nggak ada ya. Betul. Mungkin karena kebutuhan kan yang ngedesak mereka buat kerja kayak gitu. Nyari kerjaan kesana kemari juga kan nggak gampang. Tambah lagi belum pelecehan dari si tamu-tamunya kan, direndahin atau diremehin apa gimana kan. Tambah lagi kayak itu teman saya yang tadi saya cerita meninggal kan. Ya kalau pas nasibnya lagi bagus, di booking ke hotel, pulang bawa uang lebih. Ya kalau misalkan lagi apa sih kan kayak begitu. Nggak jarang Bang, pulang tuh cewek-cewek abis di booking gitu pulang nangis-nangis. Taunya dibawa ke hotel gitu yang nggak dibayar lah. Yang kadang cuman diambilin uang sama emasnya doang lah. Parah ya. Ya namanya di dunia malam ya kayak gitu. Iya. Oh ternyata memang di situ saya dengarnya memang sih dulu itu di situ memang ada ya apa namanya penunggu atau angker gitu ya, sering diganggu Iya, ya. Tapi yang sering saya dengar itu memang ada apa ya, hantu waria gitu dulu. Pernah dengar nggak? Ya itu yang ditusuk di samping rel Bang. Oh. Saya juga pernah ketemu. Yang ditusuk di samping rel. Jadi posisi mayatnya tuh ketemu. Ini kan tempat yang mejeng-mejeng. Ini rel, adanya di got. Baru ketemu tuh besok siangnya. Di belakang tukang soto. Kan waktu itu berjejer kan kayak tukang soto, tukang sop, sate gitu kan. Itu di belakang situ. Diselek sama tamu. Ribut sama tamu, akhirnya ditusuk. Baru ketemu di situ. Kena gigi kali ya. Oke. Ada aja. Karena ini ada yang perlu ditambahkan lagi karena ini sebelum kita akhiri, silahkan. Pesan dan kesannya mungkin apa yang mau disampaikan? Jadi saya sih cuman mau ngehimbau aja ya Bang ya, buat teman-teman saya yang mungkin nggak cuma teman-teman saya, sama siapapun yang mungkin sekarang masih bergelut di lembah hitam. Entah itu mereka mengesampingkan, udah tahu tapi masih tetap dijalanin, atau mungkin kurang tahu tentang informasinya, mendingan cari kerjaan yang lain aja deh. Karena bukan cuman resiko penyakitnya aja, kesatu resiko penyakit, kedua jatuhnya kan taruhannya nyawa juga kan. Pokoknya banyak deh dampak negatifnya, jadi mendingan buru-buru keluar deh, kalau bisa cari kerjaan yang lain. Oke, karena ini terima kasih buat Sama-sama, pengalaman Bang ceritanya, Ale. serem banget ya. Jadi Kareni sendiri kerjanya di mana sekarang? Kalau sekarang masih jualan makanan. Keliling juga? Enggak, lewat online. Oh lewat online. Oke, semoga lancar Kak ya. Amin. Oke, Backpacker, itulah tadi obrolan misteri Jejak Backpacker bersama narasumber kita, Kak Reni. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscribernya dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Saya doakan semoga teman-teman semua diberikan kesehatan,
umur yang panjang, dan rezeki yang melimpah oleh Yang Maha Kuasa. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang ingin menceritakan langsung di studio Jejak Backpacker, hubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Karenia, terima kasih buat Ya, ceritanya, Bang. Karenia. Sukses selalu, Karenia, buat usahanya lancar pokoknya, kita Makasih doakan. Bang udah diundang ke sini. Ya, sama-sama, Karenia. Sampai jumpa.